Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim iftah lana Allahumma inna nas'aluka al-'afwa was-sakhata wal-'afiyata ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzu bi'izzika wa qudratika min syarri ma nahnu wa nakhafu. La haula wa la quwwata illa billah. Bapak Imam, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat hadir dalam salat jamaah subuh kita pada pagi hari ini, minggu keempat dari bulan Desember 2024. Untuk itu mari kita senantiasa menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita ikuti dengan selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, pengajian kita pada pagi hari ini kita pandu dengan ayat Al-Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 157, dan juga kita sesuaikan dengan surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 68. Tema yang kita bahas, yang kita rujuk kepada Al-Quran, ini masalah makanan dan minuman yang berkembang sampai pada hari ini, terutama makanan dan minuman olahan yang dibikin oleh masyarakat kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulun nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasruhu wa tabau'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ayatnya panjang, tapi yang kita bahas dan kita coba diskusi bersama yaitu tentang wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith, bahwa salah satu tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu menyuruh mereka umat Islam bil ma'rufi, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf, wa yanhahum, dan mencegah mereka dari perbuatan munkar.
yang menghalalkan bagi mereka, bagi kita umat Nabi Muhammad, hal-hal yang baik dan mengharamkan kepada mereka hal-hal yang mubahis. Bahasa Arabnya al-mubahis. Al-mubahis itu bahasa kita makanan dan minuman yang jijik, makanan dan minuman yang buruk, yang jelek, tidak bagus. Nah, yang khaba'is itu, yang tidak baik, tidak bagus itu bisa makanannya, bendanya, zatnya, dan bisa juga sifatnya. Nah, data hari ini hampir semua provinsi banyak nama-nama makanan, minuman yang menakutkan, yang jelek, namanya keren-keren. Ini pengaruh pasar. Ada yang namanya bakso setan, ada es gondorowo. Bahkan sekarang tuh cabai setan tuh udah berkembang di pasar. Es poligami itu meresahkan. Ada es teler, tapi namanya mengerikan. Ada es pocong, ada kopi pocong, ada tadi kopi gondorowo. Itu pasar. Termasuk di Hulu. Nah, ini yang mau kita jelaskan. Kemudian hari ini data orang masuk rumah sakit jiwa agak meningkat. Yang B, yang D, terutama mak-mak yang usia muda, punya anak milenial, punya anak generasi alfa, rumah sakit jiwa kita Bengkulu itu meningkat 800 kasus. Artinya banyak orang stres. Kenapa? Salah satunya karena makanannya menakutkan. Makannya bakso setan. Gitu. Nah, ini yang kita lihat ulama dan Al-Quran menyebut hal-hal yang seperti itu dengan kata-kata obahis, yang jelek, yang tidak bagus, yang menjijikkan. Oleh karena itu hari ini para ulama dengan para psikolog menjelaskan bahwa makanan-makanan yang bernama menakutkan itu tidak bisa disertifikasi halal. Jadi kalau ada yang buka rumah makan, minuman, namanya seperti tadi, ada bakso setan. Kalau orang dulu kan bagus namanya, restorannya, apa kulinernya, kuenya. Misalnya sekarang bagus juga kalau kita buat es teler nala rase, kan dong aja. Tapi sekarang itu mengerikan nama-namanya. Tapi kalau ada juga es migal, atau es ngayat, doanya itu tidak bagus. Jadi ini yang kita maksud dengan khaba'is. Jadi salah satu tugas Rasulullah itu adalah menyuruh kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf dan mencegah kita melakukan hal-hal yang munkar, yang tidak baik. Dan yang berikutnya adalah menjelaskan yang halal dan menjelaskan untuk tidak
diterjemahkan dalam bahasa Arab, dan ulama-ulama kita itu dulu sudah menjelaskan, dan ini termasuk penjelasan yang luar biasa. Ternyata para ulama kita sudah mengurai yang tidak boleh, yang mubahis. Di dalam fikih misalnya ada binatang, ada tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan al-hasyarat. Masih ketika al-hasyarat itu binatang-binatang kecil yang menjijikkan seperti serangga, yang menakutkan seperti makan lipan, makan kalajengking. Sekarang ini sudah banyak restorannya, sudah ada. Makan seperti apa, lipes itu sekarang sudah dibudidaya, digoreng. Nah, dulu termasuk makanan al-hasyarat. Maka itu tidak dibolehkan untuk dikonsumsi. Termasuk nama tadi. Karena nama makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur doa, maka apa yang disebut pada nama makanan dan minuman itu bisa mempengaruhi orang yang makan. Jadi kalau mau kita pergi makan bakso setan, nah itu makanannya ya makanan itu ada makanan setan. Oleh karena itu dilarang oleh para ulama, terutama yang mengurus tentang makanan olahan halal dan makanan yang haram. Nah, gitu. Jadi kalau negaranya, pemerintahnya BPJPH, Badan Pengelolaan Jaminan Produk Halal. Jadi kalau sertifikasi halal sekarang ini itu diberi label sertifikasi halal itu. Nah, yang bisa meneliti hal-hal yang seperti itu adalah anak-anak kita, mahasiswa, dosen yang dari IPA. Karena tingkat bahayanya sangat tinggi, bahan olahannya sangat tinggi. Kemudian dari prosesnya, bagaimana proses pengolahan makanan itu, kemudian bagaimana pemberian nama pada makanan itu. Alkohol itu dalam ilmu fikih yang ditolerir, yang dibolehkan 0, jadi 0, itu masih tidak membahayakan, termasuk zat pewarna. Maka jajan-jajan anak-anak SD itu semakin terang warnanya, semakin kontras warnanya, ternyata tingkat zat pewarna itu bahayanya itu lebih tinggi. Nah, gitu. Jadi ini problem masalah kita sekarang. Nama-nama makanan itu sudah bertebaran, bahkan ada nama-nama yang tidak mengandung doa. Beberapa hari ini di Gedung Merah Putih itu ramai pengunjung, dan kemarin saya mengantar tamu ke sana jalan-jalan sore-sore. Ada juga jual es begal, es teh begal, laris. Nah, itu. Nah, jadi ini yang perlu kita mendidik anak-anak kita sekarang, karena pengaruh media sosial. Sesuatu yang cepat viral, kalau bahasa sekarang itu akan diekspos orang lewat media sosial, bisa lewat Instagram, bisa lewat Facebook, dan media-media sosial yang lainnya. Kemudian viral. Nah, yang menjadi perhatian kita tadi yang nama-namanya tidak mengandung unsur doa, yang menjadi nama pasar. Kita di Jalan Danau itu kemarin ada goreng pisang viral sempat 3 bulan ramai penuh. Kemudian ada lagi di Dusun Besar itu apa? Mie ayam, mie pangsit.
nama labu. Makanya orang Sumatera Barat itu kalau restoran-restoran itu namanya doa. Rumah makan Bunda Kandung, rumah makan Ibu doa. Nah sekarang bagi masyarakat, bagaimana nama-nama itu mengandung doa atau dia punya nilai budaya? Saya dulu tidak tahu nama tokoh sepotong itu, ternyata setelah saya teliti ya punya sejarah. Ya, karena kita tidak tahu, jadi kita teliti. Oh ternyata ini adalah lokasi atau apa punya sejarah. Misalnya bagus juga kalau di kita pidana itu ada mie ayam apa lubuk penyengat, kan masih mengandung doa. Lubuk penyengat itu di mana? Kampung penyengat. Pasar itu lubuk penyengat begitu. Itu saya kata. Jadi yang kearifan yang lokal itu karena nama tempat itu adalah salah satu tempat yang mengandung unsur doa. Mengapa kita makbul berdoa misalnya di depan Ka'bah, samping Ka'bah, di posisi multazam, di posisi ketika kita melewati Raudhah, ya, nama-nama. Nah, itu yang dibolehkan. Ternyata ulama kita juga bagaimana tempat lokasi itu menjadi baik, itu menjadi doa. Dan bagaimana di situ ada doa. Kita orang Bengkulu itu biasanya kalau nyebut Ulu Tulung itu agak serem ya. Ada Ulu Tulung. Ulu Tulung. Ini kan Ulu Tulung. Katanya saya dapat info. Kalau Ulu Tulung itu ada gunungnya, ada horor. Maka kalau ada orang yang membuat mie ayam Ulu Tulung, disarankan untuk tidak. Karena ada sejarah, ada budayanya, itu termasuk tempat yang secara budaya kita. Maka di situ kalau yang beli tanah Ulu Tulung, bangun rumah Ulu Tulung, lalu banyak pikir, lalu banyak doa, bersahabat dengan alam, pamit. Kalau kami orang Bangka bahasanya bahasa pamit. Begitu. Nah sekarang itu nama-nama makanan itu cek aja Bapak Ibu di Facebook itu luar biasa yang tidak mengandung doa. Bahasa Al-Qur'annya adalah Allah mengharamkan yang khaba'is. Yang khaba'is tadi. Jadi menyuruh makanan yang halal, halalan thayyiban wa yuharrimul khaba'is. Nah, diurai oleh para ulama, apa yang dimaksud di antara khaba'is? Salah satunya adalah makanan dan minuman yang menjijikkan perasaan dan tidak mengandung unsur doa. Ya bayangkan kalau minum es gondoro. Ada es gondoro, ada es pocong. Di mana itu ada bakso setan, di mana ada beberapa tempat kita di dulu. Maka kalau memakan kuliner seperti itu, meminta untuk sertifikasi halal, maka dia tidak diizinkan, disarankan. Maka tidak mendapat sertifikasi halal. Karena salah satu ukuran sertifikasi halal itu adalah mulai dari bahan bakunya, pengolahannya, secara fikih apakah di situ ada najis mutawassito, apakah di situ ada najis mughalladzah, atau di situ ada najis mukhaffafah. Nah sekarang mulai ditemukan juga makanan ternak yang dibuat dari darah babi. Darah babi itu sekarang tidak dibuang lagi, ditampung, diolah, dicampur dengan yang lain untuk makanan ternak. Dan setelah diteliti secara laboratorium, maka makanan itu mengandung gizi yang tinggi. Karena campurannya itu adalah najis mughalladzah, maka dianjurkan untuk
selang waktu. Jadi namanya adalah binatang yang makan makanan kotoran. Kita pernah menjelaskan. Nah sekarang itu makanan budidaya, binatang halal, termasuk ikan. Nah ikan itu, ini orang biologi yang tahunya, agar dia dikarantina dulu kalau dia memakan makanan itu. Bahasa kita dikarantina itu dipelihara dulu di rumah, jangan langsung. Itu namanya binatang jalala. Rasulullah semua makanan yang makan makanan kotoran manusia atau kotoran binatang jalalahnya 40 hari. Di dalam ilmu fikih, kalau ikan itu paling tidak 1 hari 1 malam. Makanya dulu sering saya sampaikan, nenek kita dan ibu kita kalau 5 hari 6 hari sebelum lebaran itu ayam di kebun di kandang sudah harus ditangkap, diikat, tidak boleh makan makanan lain lagi. Dia hanya boleh makanan beras, makanan jagung. Karena tadinya kalau ayam kampung itu dia makan kotoran manusia, dia makan makanan bangkai, kotoran-kotoran binatang, semuanya dimakan. Itu namanya binatang jalala. Jalala itu makanan hewan ternak halal tetapi memakan kotoran. Karena prakteknya budidaya ikan itu ya ada yang kotoran manusia, ada bangkai masuk di situ, kemudian ada kotoran dibuangkan di situ, maka semuanya dimakan. Maka tangkap lelenya, ikan emasnya diistirahatkan 1 hari 1 malam. Pikirnya seperti itu. Kalau kambing 20 hari 20 malam, sapi kerbau 40 hari 40 malam. Tetapi Rasulullah semua di dalam hadisnya, semua binatang halal makan kotoran itu jalalahnya 40 hari 40 malam. Karena darah yang mengalir pada binatang itu belum hilang dari proses penyedia darahnya. Itu menurut orang biologi, dia bisa menelitinya. Nah gitu. Ya, jadi luar biasa kehati-hatiannya. Gitu. Makanya kalau ikan ulu danau itu kan enak yang bukan budidaya ternak. Ikan palau, ikan baung yang belum banyak budidaya. Tapi kalau gabus sekarang sudah dibudidaya. Ya, itu. Jadi karena dia memakan makanan yang tidak halal itu. Apalagi itu tampak diketahui. Bahasa fikihnya, makanan atau hewan kalau dia berubah rasanya, baunya, warnanya, maka itu berarti tidak halal. Bahasa fikihnya. Jadi kalau kita makan ikan emas yang kita budidaya, kita makan tetapi rasanya tidak berubah, baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, maka dia termasuk bukan binatang yang sehat. Nah, jadi ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang binatang, tentang kata-kata al-khaba'is tadi adalah makanan-makanan yang dianggap menjijikkan, ya, bisa bentuknya, bisa rupanya, bisa rasanya, bisa perasaannya. Jadi kulu washrabu minat thayyibat. Thayyib itu ukurannya adalah perasaan kita, anggapan kita. Ada orang yang tidak mau makan seperti binatang yang tidak bersisi katanya, seperti belut, berarti dia tidak thayyibat. Tetapi dia bukan berarti haram, karena bisa menjijikkan, termasuk buah-buahan dan yang tumbuh-tumbuhan.
dia diteliti secara laboratorium bagaimana proses dia menjadi enak. Ternyata biji kopi itu ketika dimakan oleh buah, dia tidak terganggu biologisnya, darahnya tetap. Biji kopi yang dimakan buah, ketika dia jatuh di tanah, dia masih hidup, masih bisa tumbuh. Karena luwak itu tidak mau makan kopi kalau bukan kopi yang sudah masak betul, yang kulitnya sudah merah. Jadi maka itu diteliti, kulit kopi, kulit dalamnya itu bisa membentengi isi kopinya, itu tidak tersentuh oleh najis luwak. Bagaimana caranya? Dibasuh, dialirkan dengan air yang mengalir, atau dibasuh disiram dengan dimasuk dalam bak air yang memenuhi dua ulah. Dua ulah itu berdasarkan dua jerum boleh disiram. Nah, jadi seperti itu cara pengolahannya. Nah, jadi sekarang ini banyak makanan-makanan yang diteliti, karena masyarakat sekarang di Kalimantan itu ada namanya kepiting. Mana dia di Kalimantan ada kepiting, dia hidup di lumpur-lumpur. Nah, masyarakat di sana hanya mengambil jarinya saja, dipotong jarinya, jadi kemudian kepitingnya dilepas lagi. Nanti selama proses beberapa bulan jarinya itu tumbuh lagi. Ketika jarinya itu tumbuh lagi, dan itu yang paling enak menurut mereka, masyarakat di sana. Hanya saja pikirnya kemarin apakah itu termasuk menyakitkan binatang atau tidak. Jadi tapi karena itu budidaya, menurut para ahli tidak kena dia bisa bertahan hidup ketika dipotong, digunting jarinya dan dia tumbuh lagi, maka boleh membudidayanya. Nah, itu ada makanan enak di Kalimantan itu. Saya lupa namanya kepiting apa, pokoknya diceritakan oleh teman di sana dan ulama di sana. Maka itu tidak termasuk menyakitkan binatang itu karena dia dimanfaatkan. Karena Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, binatang itu adalah untuk manusia. Maka itu membuat kita memakan binatang atau tumbuh-tumbuhan tadi membuat kita bahagia. Maka tadi Imam membaca ayat wa anil lagwi mu'ridun. Salah satu kebaikan kita itu kita meninggalkan hal-hal yang sia-sia, termasuk tidak memakan makanan atau tumbuhan tadi. Jadi orang meneliti. Waktu Covid kemarin kita heboh kalau minum air daun sungkai. Oleh masa kedokteran diteliti ada apa pada daun sungkai. Ternyata pada daun sungkai itu tingkat protek melindunginya, antibiotiknya itu tinggi. Antioksidannya tinggi. Makin gundul kali batang sungkai pakai. Sekarang masih ada teman yang bertahan makan itu kalau dikering jadi teh, pasti teh. Antioksidannya tinggi. Dan menurut penelitian masalah kedokteran itu semakin dikeringkan dia semakin bagus antioksidan. Termasuk di teh dulu kan daun padang kalau pewarna itu. Nah sekarang ada orang yang menggunakan binatang yang kunang-kunang. Nah itu karena itu binatang itu tidak menyentuh unsur najis, maka boleh, tetapi disarankan tidak menggunakan binatang yang seperti itu. Karena kita para ustaz, para ulama kan tidak tahu hanya kita informasi turun-temurun kalau sakit perut
Jadi, nah sekarang mahasiswa kedokteran anak-anak IPA itu dia teliti, ada apa? Kalau orang tua itu yang kita dulu kan sampai uji coba, try, dicoba, aman, bagus, maka pesan itu menjadi pesan turun-temurun. Kembali kepada makanan dan minuman tadi, jadi di dalam Al-Quran Allah menghalalkan yang thayyib dan itu tugas Rasulullah, dan Allah mengharamkan yang khaba'is. Dia tidak menyebutnya yang haram, tetapi yang khaba'is, yang kotor memutihkan. Maka diurai oleh para ulama hadis, ulama tafsir, yang khaba'is itu apa pengertiannya, apa maksudnya. Salah satunya adalah tadi memberi nama makanan dengan nama yang tidak mengandung unsur doa. Maka sepakat para lembaga yang sertifikasi halal, kalau ada nama-nama makanan dan minuman yang menggunakan nama-nama seperti itu, maka dia tidak boleh mendapat sertifikasi di halal. Ya kalau sudah namanya misalnya tadi mie ayam iblis, mie ayam setan, bakso setan, maka itu mempengaruhi psikologis orang, jiwa orang memakan binatang, makanan yang nama-namanya. Tetapi kalau dia berasal dari nama budaya, maka itu dibolehkan dan itu diteliti dulu. Apa namanya seblak ya, banyak betul nama-nama makanan, makanan dan minuman. Maka sekarang BPJPH termasuk para ulama dan juga para psikolog sepakat agar tidak memberi nama makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur doa, tetapi itu bisa mempengaruhi orang makan dan minuman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi banyak makanan dan minuman akhir-akhir ini, termasuk binatang yang dimakan oleh masyarakat, yang di dalam Al-Quran atau di dalam budaya kita yang tidak dimakan orang. Jadi dia tetap didahulukan tidak bolehnya, terkecuali dia mudarat. Sama dengan kita dulu kemarin COVID itu minum vaksin yang ada unsur babinya. Maka hukum yang pertama harus disebutkan, hukumnya adalah haram, terkecuali ada alasan syar'inya, ada alasan syariahnya karena mudarat dan harus direkomendasikan. Kalau itu yang menyediakannya pemerintah juga menyediakannya, termasuk vaksin haji ya sekarang. Vaksin haji itu juga masih kalau nggak salah sudah tidak memenuhi unsur babi lain. Itu tentang haji. Yang disebut di haji sekarang masalah murur di Musdalifah. Ya itu makanya di terakhir dulu kan ada rekomendasinya agar pemerintah menyediakan agar selama itu belum ada maka bisnisnya masih berlaku. Jadi memang masalah makanan dan minuman ini memang banyak. Masalah terutama termasuk proses kita mengolah. Belum bercampur dengan masalah binatang sembelihan. Masalah binatang sembelihan juga menjadi problem kita masyarakat. Menyembelih ayam, kemudian kan ada sertifikasi penyembelihan unggas. Nah, yang jadi problemnya orang yang menyembelihnya sekarang itu. Bukan bagaimana cara menyembelihnya. Gitu. Jadi orang yang menyembelihnya itu misalnya dia tidak mengerti wikinya, kemudian tidak ibadahnya, sholat tidak pernah, misalnya dia
kemudian etika menyembelihnya, termasuk sekarang itu ada pelatihan penyembelihan binatang kurban karena jumlahnya sangat banyak. Nah sekarang orang kita Indonesia itu kan penyembelihan binatang hasil dam. Nah sekarang fikihnya dam kambing itu usul pemerintah, dam kambing dan apa itu bisa disembelih di Indonesia karena jumlahnya sangat banyak dan itu meragukan penyembelihannya, maka boleh membayar dam kambing itu disembelihkan di Indonesia karena jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya itu banyak sekali. Termasuk sekarang haji tadi yang saya sebut tadi. Sekarang orang tidak berhenti lagi di Musdalifah. Namanya murur. Murur itu bahasa kita kan lewat baik. Paling jaga aja. Kemudian ketika di Mina itu ada namanya nuzul. Nuzul itu tidak lagi bermalam di Mina, tapi boleh bermalam di sekitar Mina. Makanya negara-negara lain dia nggak mau naik mobil itu. Kalau dari Mekah ke Musdalifah, kemudian daerah sekitar itu dia jalan kaki. Masih banyak negara yang tidak mau naik mobil. Nah sekarang jemaah haji kita Indonesia, dulu kan kalau tidak bermalam di Musdalifah itu bayar tidak. Di Mina juga. Nah sekarang damnya itu boleh dibayar di negaranya. Jadi yang jadi problem kalau mobil itu lewat tidak tengah malam. Karena di Musdalifah itu harus lewat di pertengahan malam. Nah kita sekarang lewat saja. Kalau selama sebelum tahun 2024 kan kita turun, mobil muter, dalam beberapa waktu kita naik lagi mau menuju Mina. Di Batu ya, kalau dulu kan di Batu. Nah sekarang Batunya sudah diatur. Jadi itu perubahan tapi masyarakat kita Indonesia masih protes itu tidak berhenti di Musdalifah. Artinya masuk tidak puas beribadah karena fikih kita masih fikih ulama Syafi'i. Dia harus bermalam di tengah malam, kemudian ketika di Mina nanti dia mudik di Mina. Nah sekarang sudah cepat pulang untuk jangan macet jangan menumpuk. Maka sekarang kita sudah mengasosiasikan itu kepada jemaah kita, jangan sampai dia tidak merasa tidak puas dalam beribadah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi kembali kita kepada makanan dan minuman tadi. Kita memang harus sama-sama mendidik anak-anak kita sekarang, memberi pemahaman agar memakan makanan yang tidak khaba'is tadi, yang tidak menjijikkan, bisa namanya, bisa fisiknya, dan bisa mempengaruhi orang yang makannya. Karena di situ ada unsur doa. Lebih baik kita sekarang menyarankan menggunakan nama-nama kearifan lokal yang mengandung doa dengan bahasa kita. Misalnya tadi minuman nalak rase kita kan ada masih bagus, atau rumah makan Madune benar Madune. Nah itu jadi mengambil kemudian budaya. Nah itu sekarang sudah karena ini para psikolog juga risih sekarang bermacam-macam masalah. Maka sekarang jurusan psikologi itu bakalan dan sekarang mengambil jurusan profesi psikolog itu karena orang berkonsultasi kepada psikolog sekarang itu sudah seperti konsultasi dengan dokter. Nah itu karena banyak orang stres, orang kita jadi bangsa Indonesia ini. Karena salah satu dari makanannya,
sekarang dia sampai rumah sibuk main HP. Sehingga neneknya tidak sempat tiup lari mau cium ubun-ubunnya atau mendoakannya. Sampai di rumah. Apalagi di rumahnya misalnya ada wifi, ada apa. Di luar biasa. Jadi harus kita waspada mulai dari cara sifatnya sampai tingkah lakunya sampai kepada makanan dan minuman. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah pertemuan kita pada hari ini terkait dengan makanan dan minuman. Jadi unsur halalnya harus jelas, ketika dia haram juga harus jelas. Kalau kita ragu itu ditinggalkan, tidak kita makan, tidak kita minum, tetapi kita pilih mana yang kita tidak ragu. Ya. Kalau pilihnya lontong sayur kan masih enak. Kalau pilihnya lontong tunjang kan masih enak. Tapi kalau nama yang aneh-aneh, itu bisa menjadi. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian pengajian kita. Nanti kalau ada yang tanya mau kita ini kan silakan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.